6:30 sore di lapangan. Sampai hari ini saya belum tahu namanya apa. Suasananya masih terang. Jam sekarang menunjukkan jam 18.20, 6:30. Kalau di Indonesia biasanya udah gelap ya. Dan sampai sekarang hari Minggu kedua di Provinsi Bắc Ninh, Vietnam. Saya masih belum tahu ini tuh kampus, gedung pemerintah atau apa ya. Cuman ini luas banget. Kalau di Indonesia ini seperti berada di daerah Monas atau atau di Kemayoran. Dan di pojok sana ada apartemen Royal Park, tempat beberapa guru tinggal di sana, termasuk keluarga saya. Dan ya, ini suasananya 6:30 sore, 6:30 malam. Dan biasanya orang menggunakan area ini untuk jogging atau untuk jalan sore. Biasanya rame, dan anak muda maupun bapak-bapak, ibu-ibu di sini tuh mereka peduli sama kesehatan. Rata-rata dari mereka itu ikutan jalan kaki. Dan biasanya kalau jam 5 pagi itu juga mereka sudah keluar rumah untuk olahraga atau untuk jalan atau sekedar olahraga. Nah, di arah bola warna hijau sana tuh, di sebelah kanan saya itu sebetulnya kalau kita ke sana itu banyak taman. Ada beberapa gedung-gedung juga di sana. Dan ada beberapa toko yang menjual banyak perlengkapan setiap hari. Dan setiap sore itu di atas tiang, kalau bisa kelihatan dari sini ya, saya nggak bisa ngezoom, mohon maaf. Di sana itu ada suara kalau di Indonesia namanya di perempatan lampu merah atau di pertigaan seperti ini. Mereka menyiarkan berita-berita seperti propaganda. Saya tahunya karena nanya sama beberapa orang. Biasanya isinya tentang informasi bahwa misalnya anak-anak akan sekolah minggu depan, atau mungkin seperti hati-hati dengan COVID-19, pakailah masker, seperti itu. Langitnya masih terang. Dan ya, kita bisa lihat sini beberapa orang sedang jogging juga. Biasanya sore gini banyak, tapi karena ini habis hujan, jadi orang-orang di sini mungkin malas keluar karena becek ya. Oke, biasanya saya hanya muter-muter daerah sini aja. Dan sampai saat ini masih ragu untuk mendekati tempat-tempat yang lain ataupun nanya-nanya tentang makanan di pinggir jalan. Karena pertama memang kendala bahasa. Beberapa teman-teman di Vietnam mereka kurang mengerti bahasa Inggris. Jadi agak kesulitan, kecuali kita bawa HP untuk tulis di Google Translate, dan kita bisa nanya mereka melalui menunjukkan tulisan terjemahan menggunakan Google Translate aplikasi. Dan ya, untuk beberapa gedung saya nggak berani masuk karena masih
kagok ya, masih ragu apakah boleh atau enggak. Karena dalam pikiran saya mungkin negara ini agak sedikit strict atau tegas pada beberapa peraturan. Dan saya takut nanti punya kendala kalau ternyata kita nggak diperbolehkan masuk atau mungkin ditegur. Dan sebelum saya ditegur dan malu, mendingan saya tahu diri. Jadi biasanya saya nggak terlalu berani untuk terlalu bebas masuk ke beberapa fasilitas seperti gedung di sebelah sana. Itu kayaknya gedung baru, saya nggak tahu nama gedungnya apa karena semuanya berbahasa Vietnam. Dan biasanya saya menggunakan Google Translate dan mengaktifkan kameranya untuk men-scan arti dari tiap tulisan yang ada di tiap tulisan yang ada di jalanan, seperti itu. Ini adalah taksinya Vietnam. Jadi taksi ini logonya, sebentar saya akan lebih dekat ke teman-teman. Ini taksi dari Vietnam, namanya Mailing Taxi. Mailing Taxi itu bisa dipesan menggunakan aplikasi. Jadi kita download Mailing Taxi aplikasi dulu di Google Play Store atau di Google yaitu. Dan kalau mau buru-buru bisa langsung aja stopin, dan kita nantinya akan menggunakan meteran atau kalau di Indonesia kita sebutnya argo ya. Dan biasanya sih harganya itu hampir sama. Jadi kalau kita booking melalui aplikasi, biasanya kan kayak Grab gitu sudah tertera berapa harganya. Contohnya misalnya dari sini saya ke sekolah itu misalnya sekitar 70.000. Dan kalau teman-teman males pakai aplikasi dan mau berhentiin aja langsung di jalanan, itu harganya bisa sekitar 72 atau 74. Jadi agak sedikit berubah, hanya sedikit saja. Nah, ini salah satu contoh dari entah ini namanya apa, apakah ada fungsinya. Saya pikir ini adalah salah satu kotak-kotak informasi. Saya kurang tahu apakah ini berhubungan dengan pemerintahan atau tidak, tapi gedungnya kelihatan luas banget. Dan ya, saya kurang paham apakah ini gedung pemerintahan atau bukan. Seperti ini bendera-bendera juga dipasang di pinggir-pinggir jalan. Ada beberapa orang yang masih walaupun becek masih tetap minimal jogging ya. Ya, seperti inilah kondisi sore hari di lapangan di Provinsi Bắc Ninh. Saya nyebutnya lapangan karena emang luas banget. Seperti ini. Minggu kedua di Vietnam. Dan bagaimana 2 tahun ke depan saya nggak tahu. Yang pasti mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dan ini adalah, saya kayaknya penasaran ini itu gedung apa ya. Nanti mungkin saya akan tanya ke beberapa teman-teman Vietnam yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Seperti ini situasinya. Kalau malam ini dijadiin arena untuk penyewaan mobil-mobilan buat anak-anak. Kalau teman-teman bisa tahu tuh, di beberapa mall biasanya kita bisa sewa mobil listrik yang menggunakan aki gitu. Nah, di sini ditaruh di sini. Tapi karena mungkin ini habis hujan, jadi mobilnya nggak ada. Tapi besok mungkin kalau suasana cerah atau nanti pagi, saya akan coba untuk rekam ya aktivitas anak-anak menggunakan mobil baterai. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan untuk tulis di kolom komentar.
pengen tahu tentang apa. Tapi mohon maaf kalau mungkin agak sedikit lambat, karena terus terang mungkin karena kita orang Indonesia itu perlu sopan santun. Jadi saya masih belum berani untuk datang langsung kasak-kusuk ke beberapa tempat untuk tanya-tanya sesuatu, karena buat kita orang Indonesia mungkin hal itu sedikit sedikit mengganggu, karena sepertinya kita ingin tahu sesuatu gitu, dan saya takutnya mereka juga marah. Jadi pelan-pelan suatu saat kita akan datang ke pasar tradisional atau tempat-tempat tertentu untuk tanya apa ini, apa itu, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel saya supaya saya bisa dapat penghargaan dari YouTube. Dan jangan lupa juga untuk kasih komen ataupun kasih pertanyaan bagaimana saya bisa ada di sini. Mungkin ada yang penasaran. Seperti inilah kondisinya sekarang jam 18.31 waktu Indonesia ya. Waktu Indonesia sama waktu Vietnam itu sama. Cuman bedanya di sini maghribnya itu lebih lama. Saya nggak bisa bayangin kalau nanti bulan puasa, pasti kita agak sedikit lama untuk buka puasanya, karena mataharinya terbenamnya gelapnya itu biasanya 2 jam. Kalau kita misalnya buka puasa jam 6 sore, berarti saya bakal makan sekitar jam setengah 8. Karena kan kalau Islam itu menggunakan sistem bulan ya, ataupun matahari untuk beribadah, seperti itu kira-kira. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman untuk tulis. Yang pasti saya akan coba untuk memberikan informasi. Ini juga taksi yang bisa kita gunakan. Sampai saat ini saya belum melihat ada usaha dari taksi yang misalnya fake taksi gitu yang menggunakan argo kuda. Kalau di Indonesia namanya sebutannya argo kuda karena cepet banget. Tapi di sini saya belum menemukan itu, karena saya masih berpikir positif bahwa orang-orang Vietnam itu mereka jujur, mereka nggak mencoba untuk menipu kita. Tapi berdasarkan saran dari beberapa teman-teman Vietnam, mereka tetap bilang bahwa waspada aja. Tapi yang pasti kejahatan di sini itu minimalis banget, dan bahkan mungkin bisa dihitung ya berapa kali. Saya sempat tanya sama mereka apa yang menyebabkan Vietnam ini atau provinsi Bắc Ninh ataupun Hanoi lebih aman, karena kita bawa duit dalam beberapa waktu saya bawa duit cash gitu dalam jumlah yang lumayan banyak, tapi tetap aman. Mereka bilang mungkin salah satunya adalah hukum di sini mungkin lebih tegas ya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, kemungkinan polisi bisa dengan mudah menangkap mereka. Seperti itu. Dan saya yakin bahwa seperti di Indonesia juga, orang-orang di sini tuh mereka baik-baik, dan tergantung kita juga bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap di negara orang. Kalau kita sopan, saya yakin juga semua orang pasti akan menghargai kita. Dan saya jadi ngelantur semuanya. Saya pengen jalan ke sana tapi masih tetap pengen jogging juga. Jadi kalau teman-teman mau leave video ini juga silakan, tapi kalau tetap mau stay juga nggak apa-apa, karena saya akan muter sekali lagi. Setelah itu saya akan lari sampai benar-benar keringetan dan akhirnya pulang ke rumah untuk makan malam. Seperti itu. Dan ini sebetulnya kesorean. Biasanya saya turun dari apartemen itu jam 4 sore, terus selesai jam 6, terus kita bisa ada waktu untuk sholat maghrib di rumah, di apartemen. Tapi ya untuk kali ini mohon maaf, kelihatannya mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa menunaikan sholat maghrib, walaupun sekarang sudah jam 6:30 malam. Ya, mudah-mudahan saya sampai nanti 15 menit lagi sampai
apartemen dan bisa langsung mandi dan sholat sebentar. Seperti itu teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Seperti ini kondisinya di jalanan. Sepi ya, enak, tenang banget. Karena memang ini provinsi, walaupun dekat dengan Hanoi. Hanoi itu adalah salah satu ibu kotanya. Oh, mungkin ibu kotanya Vietnam, Hanoi ya, memang ya. Dan iya. Wow, mobilnya di sini keren-keren teman-teman. Ya, jadi ini dia bendera-bendera yang dipasang di pinggir jalan. Di setiap gate pintu masuk dari gedung-gedung. Seperti ini dipasang di pinggir. Kalau di Indonesia mungkin udah hilang kali ya, karena itu kayaknya sudah terbuat dari besi stainless. Lumayan untuk dikiloin. Ya, tapi ya nggak tahu deh kalau untuk masalah itu. Dan apalagi yang mau saya tanyakan, mau saya beritakan bahwa ya ini seru banget. Sepi, mereka berkendara menggunakan jalur sebelah kanan. Dan untuk orang Indonesia mungkin akan sedikit lebih kagok karena kita biasa di kiri, itu tiba-tiba harus setir sebelah kanan. Itu memang ada kemungkinan akan mengalami kesulitan sedikit untuk penyesuaian. Dan ya, siaran di setiap perempatan masih berlangsung seperti berita-berita. Ini mengingatkan saya pada film-film Indonesia tahun 80-an saat atau 70-an ya, saat dulu kita masih militer, masih Orde Baru. Seperti itu. Yang pasti kesannya oke. Sementara tinggal di Bac Ninh selama 2 minggu. Minggu pertama saya depresi, sempat nangis dan lain sebagainya karena memang belum bisa beradaptasi dengan baik. Dan sekarang saya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi. Ya sudahlah, saya di sini untuk kerja dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kelihatannya sudah mulai mendung lagi dan akan turun hujan. Jadi saya akan balik lagi. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mau subscribe, please help me subscribe dengan membantu saya. Semoga Tuhan memberikan kalian kebaikan. Dan salam buat warga Betawi khususnya, karena saya terdampar di sini untuk mencari nafkah. Dan saya nanti akan laporkan juga bahwa di bulan Agustus ada beberapa pameran lukisan tentang Betawi yang akan saya jalankan di Provinsi Bac Ninh nantinya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikut akses pamerannya secara digital. Oke, seperti itu dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan subscribe, share, komen, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Như vậy, liên quan vụ tàu cá BTH 7478 TS gặp nạn, hiện vẫn còn 8 lao động trên một thuyền thúng và 3 thi thể ngư dân chưa được tìm thấy. Tại Lê Hải Tấn, thuyền trưởng tàu hải không phục hồi đoàn 32 cho biết tàu to lớn motor listrik. Sini orang bebas menggunakan motor listrik. Mereka juga kadang nggak menggunakan helm, dan helmnya itu juga lucu, nggak terlalu, bukan standar nasional Indonesia ya. Maksudnya kalau kita kan full face gitu, bener-bener mesti aman gitu. Kalau di sini cuman helm catok seperti ini ya, saya liatin. Ini salah satu helm yang mereka gunakan.
di Vietnam. Nah, ini dia helmnya. Helmnya seperti topi, teman-teman. Wah, udah mulai gelap sepertinya dan akan terjadi hujan. Di sana udah kelihatan banget. Oke, sampai ketemu lagi next time. Bye bye. Oke, waktunya balik kandang karena sudah gelap banget, mau terjadi hujan. Dan saat ini sudah hampir jam 7 malam, 18.41. Dan ya, balik kandang. Sana tempat keluarga dari orang-orang Vietnam suka banget untuk nongkrong duduk di sana sambil makan kuaci atau mungkin minum bir dan lain sebagainya. Alright, sampai ketemu lagi. Udah mulai gerimis. Toko makanan Korea. Kalau mau beli mie Korea atau mau beli makanan-makanan seperti ya khas Korea bisa datang situ. Dan itu Winmart, salah satu Indomaretnya Vietnam. Thank you. See you again next time.